jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di tempat ini. Saya percaya jemaat di rumah bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini. Mari kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari jemaat Tuhan, kita akan beribadah, kita akan berdoa dahulu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Jika pada sore hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau beri kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan Bapa. Biarlah kami akan memuji-muji nama Engkau Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu, kami akan memuliakan nama Engkau Tuhan, kami akan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Bapa, saat kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama Engkau Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujikan dengan pujian dan syukur Tuhan.
Saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, namun hati kami percaya Tuhan. Saat kami tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya janji-janji-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan pujian hormat bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap hati kami datang di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan, untuk menyiapkan setiap hati kami menerima yang terbaik dari Tuhan, seperti wanita Moabit.
sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami boleh kembali beribadah secara online pada sore hari ini, Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah kami boleh mengerti sungguh-sungguh apa arti dari salib itu. Biarlah pakai hamba-Mu Tuhan yang serba keterbatasan ini Tuhan, agar boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda di dalam ibadah online. Ya, saya berharap Bapak Ibu dimanapun Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama masuk nanti ya, setelah firman Tuhan, di dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, pada hari terakhir sebelum Tuhan Yesus dia ditangkap dan disalibkan, dia duduk bersama dengan murid-muridnya ya, di dalam suatu perjamuan. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya di Lukas 22 ayat 19, di situ dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata penting yang kita sama-sama ingat ketika kita mengikuti perjamuan kudus adalah Yesus berkata, ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat akan Yesus, dia yang sudah mati buat saya, buat Bapak Ibu semua umat manusia ya. Dia mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan bukan saat perjamuan kudus yang mungkin hanya sebulan sekali saja kita mengingat akan Yesus, atau bahkan lebih jauh lagi kadang kita ingat Jumat Agung yang hanya setahun sekali kita mengenang dan mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita mau bersama-sama, saya yakin dan percaya yang luar biasa adalah kalau kita mau memperingati yang namanya kematian Tuhan Yesus, yaitu karya keselamatannya itu setiap hari di dalam hidup kita. Dan saya yakin itu sangat powerful sekali ya. Bapak Ibu, hari ini saya akan membacakan beberapa banyak ayat ya, ini mengenai kayu salib Bapak Ibu. Dan seperti yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa Yesus menebus kita yang seharusnya dihukum, dia tebus. Supaya apa? Supaya kita bebas. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang disuruh pilih antara dihukum atau dia dibebaskan, pasti semua orang akan memilih dibebaskan. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk dihukum. Dia dihukum untuk setiap kesalahan kita sebagai umat manusia, Bapak Ibu. Dan mengapa dia mau, pertanyaannya? Karena begini Bapak Ibu, karena kasihnya yang begitu besar ya, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia ya, sebagai korban tebusan bagi kesalahan kita. Sehingga kita yang tadinya adalah calon-calon penghuni alam maut ya, oleh karena Yesus sudah menggantikan kita, akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di kekekalan ya. Jadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa setelah dia mati ya, dia mendapatkan hidup yang kekal, Bapak Ibu. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah kita itu Allah yang kaya akan kasih karunia. Dia membuktikan, karena Allah itu adalah kasih, Bapak Ibu. Dia tidak mungkin mengingkari atau membohongi dirinya sendiri ya. Kasih adalah tindakan nyata, sehingga Allah kita pasti
pasti bertindak. Dan cara dia bertindak adalah dia datang ke dunia untuk menebus kita. Kalau di dunia ini orang berlomba-lomba punya agama, ya, itu adalah cara orang untuk mencari Tuhan. Agama adalah inisiatif manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Yesus itu adalah inisiatif daripada Allah sendiri untuk mencari kita manusia-manusia yang berdosa, Bapak Ibu. Jadi sungguh luar biasa, ya, karya salib itu sungguh luar biasa. Nah, ada beberapa hal lain yang saya mau share. Bukan hanya sekedar Tuhan Yesus itu pada saat dia mati di kayu salib, dia menyelamatkan dosa kita, itu betul, itu mutlak. Tapi ada hal lain juga yang Bapak Ibu mesti tahu apa yang dilakukan dia di atas kayu salib, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, dia menanggung setiap penyakit kita. Dia menggantikannya dengan kesembuhan. Bapak Ibu masih percaya sampai hari ini bahwa penyakit itu bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus? Amin. 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 Seperti di dalam firman Tuhan Matius 8 ayat 17, dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Isinya adalah dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nubuatan Nabi Yesaya jauh-jauh hari sebelumnya di Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu disambung lagi di ayat yang lain, Petrus yang 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya. Dikatakan di Petrus itu kamu telah sembuh. Jadi sungguh enak ya Bapak Ibu kalau kita pikir-pikir hidup kita ini. Tadi kita yang harusnya dihukum, kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang kita yang harusnya sakit, penuh dengan kelemahan, Bapak Ibu, ya, tapi apa? Dia yang tanggung, Yesus yang tanggung, ya. Tapi jangan mentang-mentang karena Yesus sudah tanggung sakit penyakit Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu ya biasa aja, ya sikapnya ya cari-cari penyakit gitu loh. Jangan. Kalau mau hidupnya sehat, jangan cari-cari penyakit. Kalau kita mau hidup sehat hari-hari ini, ya seenggaknya gini lah, istirahat, yang tidur itu yang cukup, ya. Jangan sampai ada yang istirahat kurang, ya, atau bahkan nggak tidur berhari-hari, ya. Itu berbahaya. Itu lama-lama akan menggerogoti kesehatan kita. Atau misalnya ada yang makan, ya, makan yang bergizi, harusnya seperti itu, ya. Bukan makan yang banyak, karena makan yang banyak belum tentu bergizi, ya. Makan yang bergizi itu penting, ya. Karena kalau makan yang banyak, kalau Bapak Ibu yang mungkin jangan-jangan di perut saya ini makan yang banyak, jangan-jangan ada gorengan, ya. Gorengan ada 10 biji, minyakan semua, kan berbahaya. Itu bisa membuat kita sakit, ya. Minyak bisa memicu kolesterol. Jadi jangan-jangan cari-cari penyakit, Bapak Ibu. Nah, yang satu lagi yang cukup penting, hidup itu harus dikatakan firman Tuhan apa? Bersukacitalah senantiasa. Nah, ini penting. Ini obat, ya. Dikatakan di Amsal, hati yang gembira adalah obat. Itu betul, ya. Setiap hari kalau hati kita gembira, ya, perlahan-perlahan secara survei itu akan menstimulus sel-sel dalam tubuh kita akan menjadi lebih baik, akan lebih sehat hari ke hari, ya. Dan sebaliknya, kalau kita hidup di dalam stres, ya, yang tidak berkesudahan terus-menerus, Bapak Ibu, ya, itu akan menyebabkan kita perlahan-perlahan semakin hari melemah, kesehatan kita akan menurun, ya.
Jadi belajarlah berhikmat ya untuk hal ini. Tuhan Yesus sudah tanggung sakit kita, tetapi jangan kita cari-cari penyakit ya, ingat. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu? Dan ini masih terjadi ya di dalam dunia hingga saat ini. Dia menanggung. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ayat firman Tuhan berkata begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kata kuncinya adalah kita dibenarkan oleh Allah. Apa yang Dia tanggung? Yaitu adalah rasa bersalah. Rasa bersalah diubah oleh Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Bapak Ibu? Saya tidak tahu ya, Anda punya pengalaman nggak hidup di dalam rasa bersalah atau penyesalan? Saya yakin seseorang yang hidupnya terus hidup di dalam rasa bersalah dan penyesalan, itu sama seperti orang yang melangkah berjalan, tapi pandangannya selalu melihat ke belakang. Berjalan melihat ke belakang, dan lama-lama dia berjalan lagi ke depan tapi ingatnya ke belakang, akhirnya dia jatuh. Sama seperti itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, iblis itu senang kalau melihat kita nggak fokus tatapannya ke depan ya, kita selalu melihat, menyesali keadaan yang ada. Iblis senang, kenapa? Karena dia kerjaannya mengintimidasi kita. Kita tidak akan pernah pulih dengan masa lalu kita kalau seperti itu ya. Sehingga rasa bersalah yang menghantui hidup kita terus menerus, itu akan menyebabkan hidup kita tidak akan pernah bisa maksimal ya. Sekali lagi, rasa bersalah yang menghantui hidup kita terus menerus dan itu tidak dipulihkan ya, maka membuat hidup kita tidak akan pernah maksimal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan tadi apa? Yesus menjadikan kita orang yang benar. Kita dibenarkan oleh karena Yesus. Sehingga ada firman lain berkata, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Ya, sehingga masa lalu kita itu sudah lewat sudah. Jadi fokuslah dengan masa saat ini dan masa depan yang akan Anda lewati bersama dengan Tuhan. Jadi luar biasa sekali ya karya salib Tuhan Yesus ini. Kalau saya flashback tadi, hukuman kita Dia tanggung, penyakit kita, lalu rasa bersalah, tertuduhan kita Dia pun tanggung, Bapak Ibu. Lalu masih ada, Bapak Ibu, masih ada hal yang Dia tanggung, rasa malu yang dipermalukan. Dikatakan dalam firman Tuhan, saya bacakan Bapak Ibu ya, di Ibrani 12 ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tadi ayat firman Tuhan dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita. Hari-hari ini Bapak Ibu, masih adakah orang yang hidup dengan rasa minder atau rasa malu? Tuhan Yesus, Dia diejek di sepanjang jalan, Dia memikul salib, Dia dihina, Dia diludahi. Bapak Ibu di sini pernah diejek, dihina, pernah ya? Ya, Bapak Andri pernah ya? Diejek, dihina pernah ya? Pasti pernah ya? Atau diludahi pernah Bapak Andri? Belum pernah. Saya pernah Bapak Andri diludahi, betul. Tapi waktu kecil ya, waktu main-main sama teman-teman saya diludahi. Itu hal yang biasa karena main-main. Tapi sudah besar begini ya, saya nggak pernah diludahi ya. Tapi itu ya Tuhan Yesus, bagaimana pribadi Dia yang tidak bersalah ya, malu ya, diludahi ya, tapi Dia tetap fokus. Dikatakan di ayat firman Tuhan tadi apa?
memikul salib, karena dia tahu dengan dia terus memikul salib hingga tujuan akhir di atas bukit Golgota tempat dia disalibkan. Ya, dia tahu pada saat dia lakukan itu, ya, maka kemuliaan itu akan segera datang bagi orang-orang yang sampai hari ini masih merasa malu oleh berbagai hal, ya, malu oleh mungkin apa yang dilakukannya salah, malu mungkin karena dipermalukan oleh orang lain. Dengar Bapak Ibu, ya, Yesus mau menggantikan rasa malu dengan memuliakan engkau. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ya. Satu paket saya bilang, Tuhan Yesus di atas kayu salib itu satu paket. Dia mau memulihkan kita itu seutuhnya. Seutuhnya, katakan seutuhnya. Ya. Masih ada lagi nggak Bapak Ibu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Masih ada. Dan ini masih relevan sampai hari ini Bapak Ibu. Ya. Yang selanjutnya yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia mengganti setiap penolakan dengan yang namanya penerimaan. Bapak Ibu, saya mau tanya, hidup kalau dengan ditolak ya sekali, dua kali dan terus menerus rasanya enak nggak? Nggak enak. Kalau kita tidak bisa merespon yang benar atas suatu penolakan, itu rasanya nggak enak banget. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan di Matius 27 ayat 46, ini yang dirasakan Tuhan Yesus Bapak Ibu pada saat dia pernah merasa tertolak. Ya, Matius 27 ayat 46, saya bacakan kembali. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rasanya ditolak itu gak enak Bapak Ibu, ya. Contohnya yang terjadi sampai hari ini, ada seorang anak yang mungkin pada saat orang tuanya tahu bahwa ia mengandung, ia begitu bahagia, tetapi ia berharap bahwa anaknya yang lahir ini adalah perempuan. Ternyata bertumbuhlah ya kan kandungannya sampai akhirnya melahirkan, dan dia tahu bahkan sebelum melahirkan di USG itu kan di scan, wah ini cowok. Pada saat dia tahu cowok, di dalam hatinya dia sudah berkata, aduh kenapa anaknya cowok. Tahu itu penolakan pertama, bahkan sebelum anak itu lahir di dalam di keluar kandungan, dia sudah merasa tertolak. Nah, bahkan pada saat anak itu sudah lahir ke dunia, dia bertumbuh menjadi seorang anak. Nah, tadi anak apa yang lahir? Cowok ya berarti ya. Kan tadi orang tuanya minta cewek, lahirnya cowok. Anak ini bertumbuh, ya kan? Orang tuanya karena sudah dari awal kurang serak, pengennya anak cewek. Jadi setiap kali anak ini lakukan apapun, ya lakukan ini, lakukan itu, di mata orang tuanya selalu salah. Dan kasihannya anak ini, kalau dia bertumbuh dengan keadaan seperti itu, maka ia akan menjadi pribadi yang tertolak. Kemungkinan besar anak ini akan menjadi anak yang pribadi yang agresif. Ya, agresif itu bisa gampang melukai orang lain. Ya, menjadi orang yang rendah diri, atau bahkan dia menjadi orang yang kesulitan bergaul dengan orang lain. Atau sebaliknya, ada orang tua yang tidak diterima oleh anaknya. Ya. Dia bisa merasa kesepian, dan rasa kesepian itu pelan-pelan akan membuat kesehatannya semakin lama semakin menurun Bapak Ibu. Ya, rasa penolakan itu seperti itu. Nah, tahukah kabar baiknya adalah bahwa Yesus mampu memulihkan setiap rasa penolakan tersebut. Karena apa? Karena dialah pribadi yang paling bisa menerima kita tanpa syarat, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa supaya kalau sampai hari ini ada di antara kita yang mengalami yang namanya penolakan,
Saya berdoa biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan hidup Bapak Ibu dengan penerimaan yang terbaik daripada Dia. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir, yang sebelum saya akan mengakhiri firman pada sore hari ini adalah karya salib Tuhan Yesus itu menggantikan setiap kutuk di dalam hidup kita. Dia ubah menjadi berkat. Katakan berkat. Dia menanggung semua kutuk di dalam dosa kita supaya di dalam Dia kita diberkati. Ya. Di dalam ayat firman Tuhan Galatia 3 ayat 13 ayat 14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia gantikan kutuk Bapak Ibu dengan cara apa? Dengan cara dia tergantung di atas kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu, orang percaya itu pasti diberkati dan bebas dari kutuk. Amin. 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 Karena apa? Yesus sudah menggantikan setiap kutuk dengan berkat. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, kata-katanya pun harus kata-kata yang memberkati. Kita harus belajar mengucapkan kata-kata yang memberkati. Jangan ucapkan kata-kata yang kutuk. Kenapa? Karena pada saat berkat itu mau datang ke kita, tetapi sikap hati kita yang tercermin dari perkataan kita adalah kutuk, maka berkat itu tidak akan jadi datang ke dalam hidup kita, karena kita tolak dengan kata-kata kutuk. Contohnya adalah, misalnya kita punya anaknya aktif sekali ya, kesana kemari dia berlari-lari ya, ke kanan ke kiri dia teriak-teriak, lalu dia memecahkan satu barang yang biasanya adalah gelas, pecah ya, beling bertabur kemana-mana, dan kita begitu panik. Tapi pada saat kita panik, kita berkata sama anak kita ya, karena kita juga marah, lalu kita bilang, dasar nakal sekali. Lalu esok harinya terjadi lagi hal-hal yang lain, terulang lagi mungkin hal yang lain yang sejenis ya, mungkin merusak apa gitu ya, yang dia sendiri mungkin tidak sadar. Lalu kita katakan lagi, dasar nakal. Kata-kata seperti itu Bapak Ibu akan terngiang-ngiang, Bapak Ibu tidak sadar di dalam pikiran dia selama dia waktu kecil ya, terus nakal. Oh ya, saya nakal. Dan itu akan membuat dia menjadi pribadi yang sesuai dengan perkataan kita. Kita sendiri mengucapkan kata kutuk kepadanya. Atau yang lain, saya pernah mengalami ini Bapak Ibu ya. Ini kesaksian pribadi waktu saya kecil ya, sebelum orang tua saya dipulihkan. Saya belajar. Saya ingat sekali, hitung-hitungan Bapak Ibu ya, 1, 2, 3 pakai apa tuh ya, lidi hitungnya kali ya, lidi ya. Berulang-ulang mama saya itu ngajarin saya sampai dia bilang, susah banget sih ngajarin kamu, nggak bisa. Saya teringat ya, tapi itu hal yang positif menurut saya. Saya bisa bagikan ke Bapak Ibu semua sore hari ini ya. Saya lupa, mungkin dia pernah gunakan kata dasar anak apa ya, bodoh atau apa, saya lupa ya. Tapi intinya, kita pada saat anak mengalami hal yang demikian, jangan pernah ucapkan kata dasar bodoh, dasar tolol, jangan ya. Karena itu akan menempel di dalam ingatannya terus menerus ya. Bodoh, tolol, iya memang saya anak bodoh, saya anak tolol ya. Jadi Bapak Ibu belajarlah untuk mengucapkan kata-kata berkat. Kita bisa gunakan kata lain, misalnya kalau ada
kejadian seperti itu, anak kita sulit untuk belajar, kita motivasi dia. Kita bilang, ayo nak, kamu pasti bisa belajar lebih baik lagi. Ayo nak, jangan menyerah. Ayo nak, semangat, kamu pasti bisa. Kata-kata seperti itulah yang memberkati, menguatkan, ya, sehingga dia pun akan menjadi pribadi yang lebih baik, Bapak Ibu. Dan kutuk Tuhan Yesus sudah tanggung itu menjadi berkat. Marilah kita belajar bersama-sama menjadi orang percaya yang mempersiapkan hati dan pikiran kita, perkataan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, semua hal yang tadi saya bacakan, yang saya sharing ke Bapak Ibu, semua rasa yang gak enak tadi, ya, penyakit, rasa bersalah, rasa Anda dipermalukan, rasa Anda ditolak, ataupun kutuk, Bapak Ibu, semua ditanggung oleh Sang Penebus kita. Ya, betapa Dia sangat baik, Dia memulihkan hidup kita seutuhnya. Dan Bapak Ibu, hari ini kita bersama akan menerima kembali sakramen perjamuan kudus. Dan biarlah Bapak Ibu sore hari ini, ketika kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus ini, bukan dengan seperti yang biasa. Mari kita siapkan hati kita, ya. Biarlah oleh kuasa salib Yesus, Ia yang akan memulihkan setiap kelemahan yang ada di dalam diri kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik hari demi hari, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari pada sore hari ini kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian kuasa salib-Mu.
firman Tuhan yang Tuhan kasihi, kita mau bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Roti ini adalah pelambang daripada tubuh Yesus, yang mana dia sudah tercapik-capik oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena perbuatan kita, sehingga dia rela turun ke dunia. Dia menggantikan seharusnya kita yang berdosa. Dia menggantikan dosa kita. Dia mati di kayu salib. Mari sebelum kita makan tubuh daripada Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Ini adalah tubuh dari darah daripada Yesus, pelambang darah daripada Yesus yang telah menghapus dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Mari kita akan minum bersama-sama dengan percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau telah mati menggantikan kami Tuhan, yang seharusnya kami ini orang berdosa, seharusnya kami ini mendapat hukuman Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Mu yang sempurna Tuhan, sehingga Engkau menebus kami. Engkau turun dari surga, Engkau datang ke dunia, Engkau menyelamatkan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Bapa, terima kasih, begitu kasih-Mu yang sempurna. Sungguh Tuhan, semua itu tidak dapat kami kerjakan dengan apapun. Jika kami mempunyai seisi dunia ini Tuhan, tanpa kami mengenal Engkau Bapa, tanpa kami beriman kepada Engkau Tuhan, maka adalah semua sia-sia belaka Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau tahu Tuhan kami tidak dapat mengerjakan semuanya itu Tuhan, maka Engkau Tuhan memberikan Tuhan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Engkau menebus kami Tuhan dengan darah-Mu Tuhan, dengan tubuh Tuhan, dengan hidup-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan berharga di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menciptakan kami sebagai manusia Tuhan, untuk kami senantiasa berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, untuk kami senantiasa selalu hidup di dalam Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karya penebusan-Mu yang sudah selesai, yang sudah Engkau kerjakan Tuhan. Engkau sudah mengalahkan dosa, Engkau sudah mengalahkan iblis, Engkau sudah mengalahkan maut, dan Engkau Tuhan telah bangkit, Engkau telah naik ke surga untuk memberikan kepada kami Tuhan kemenangan-kemenangan yang daripada Engkau. Sebab hidup kami berharga di hadapan Engkau Tuhan, hidup kami berharga di mata Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang tidak dapat kami balas dengan apapun Tuhan, selain daripada ucapan syukur kami, untuk bersyukur senantiasa kepada Engkau Tuhan, untuk kami hidup menurut akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, setelah kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh mengikuti perjamuan kudus, saatnya kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dan pujian Ku ada sebagaimana saat Ku ada.
berkat buat jemaat Tuhan, boleh menjadi berkat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu berbicara tentang kutuk dan berkat. Tuhan, kami bukan di bawah kutuk, sebab Engkau telah mengalahkan kutuk Tuhan. Kalau kami dalam hidup dalam kutuk, maka hidup kami akan ke bawah Tuhan. Kalau kami hidup dalam kutuk, maka hidup kami akan selalu kalah Tuhan. Kami akan selalu Tuhan tidak diberkati oleh Engkau Tuhan. Tetapi Engkau tahu Tuhan, Engkau telah menebus kutuk kami Tuhan, dengan Engkau Tuhan mati di kayu salib, menebus segala pelanggaran kami, kutuk-kutuk kami Tuhan. Bapa, sekarang kami hidup dalam berkat-Mu Tuhan. Hidup berkat Tuhan lebih besar daripada kutuk. Hidup berkat Tuhan, kami diberkati Engkau Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan, karena kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Hidup dalam berkat, kami boleh mendapat kemenangan-kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami memperoleh kemenangan yang besar daripada Engkau Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan, kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Engkau telah menaruh benih pada kami Tuhan, untuk kami boleh kerjakan benih yang daripada Engkau itu Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Bapak, buat presiden yang ada, wakil presiden, buat jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami diselamatkan Tuhan. Bapak, Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka sedang menginjak di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau akan mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Engkau akan memakai mereka Tuhan untuk banyak kemenangan jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup Tuhan di dalam Engkau Tuhan, senantiasa kami, untuk kami senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di dalam mengandalkan akan kekuatan Engkau Tuhan, akan berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat jemaat-Mu yang ada. Saat ini mereka sedang ada di rumah mereka masing-masing. Berdoa buat setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka Tuhan. Dalam permasalahan yang ada, Engkau akan membukakan jalan pada jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan. Engkau akan mencukupkan Tuhan segala kebutuhan jemaat-Mu. Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Engkau memberikan Tuhan iman mereka terus bertambah-tambah di dalam pengenalan akan kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kami dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita akan mengangkat tangan, kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau, berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya Dia datang kembali.